Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 2. Tidak terasa telah 6 bulan pula Parlan, Ranti, dan teman-temannya duduk di kelas 3 SMA. Hari ini baru saja mereka selesai melaksanakan ujian untuk semester 5 bagi kelas 3. Tampak Parlan keluar dari ruangan ujian. Ia duduk di sebuah bangku yang tersedia di muka kelas. Tak lama kemudian Ranti pun menyusul keluar, juga duduk di bangku panjang yang kebetulan ada di depan kelas mereka. Gimana Lan ujiannya? Ya gimana ya? Bagi juara umum kan gampang aja Lan. Jawabnya sih gampang tih. Cuma hasilnya itu tuh. Tengok aja nanti. Minggu depan berarti kelas meeting lagi ya Lan. Ya biasanya gitu. Tapi tih, aku mungkin nggak bakalan ikut-ikutan kelas meeting. Loh kenapa? Nampak antara Parlan dan Ranti terjadi perbincangan yang sangat serius. Sementara suasana di muka kelas sudah tampak ramai sekali. Semua siswa-siswa sudah selesai mengikuti ujian dan mereka pun sudah meninggalkan ruangan ujian. Banyak di antara mereka ikut bergabung dengan Parlan dan Ranti duduk di bangku yang kebetulan panjang di muka kelas sehingga bisa menampung beberapa orang siswa. Ada juga di antara mereka yang duduk di atas tong sampah yang tersedia di depan kelas. Ada juga yang menyender di dinding dan banyak lagi macam bentuk kegiatan siswa-siswa yang baru saja menyelesaikan ujian semester 5 bagi kelas 3. Mereka asik memperbincangkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di dalam lembaran ujian. Ada juga di antara mereka yang sedang memperbincangkan persoalan kelas meeting yang biasanya akan dilaksanakan setelah mereka melaksanakan ujian. Hal ini tentu bagi siswa-siswa yang suka berolahraga, karena pada umumnya pertandingan-pertandingan yang diadakan pada kelas meeting antar kelas kebanyakan adalah pertandingan-pertandingan olahraga. Ada volleyball, basket, takraw, badminton, dan olahraga-olahraga umum lainnya yang sangat disenangi oleh siswa-siswa. Lain halnya dengan Parlan, ia nampak tidak begitu tertarik dengan acara kelas meeting yang akan dilaksanakan lebih kurang sepekan setelah mereka mengikuti ujian. Parlan lebih tertarik memikirkan persoalan dirinya sendiri, yaitu bagaimana cara memanfaatkan waktu kelas meeting dan liburan seminggu yang akan datang dengan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, karena ia merupakan seorang pemuda sebatang kara. Tentu ia harus bisa menentukan arah dan isi periuknya, karena dia
merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas isi periuknya sendiri. Tidak ada donatur, tidak ada ayah ibu, sanak saudara yang akan menentukan nasibnya. Nasibnya toh ditentukan oleh kegiatannya sendiri. Kalau ia melakukan kegiatan ekonomi, maka ia akan menghasilkan uang. Kalau ia hanya bermain, maka keringatlah yang ia dapatkan, dan keringat itu sama sekali tidak berguna untuk kebutuhan perutnya. Tiba-tiba Ranti menepuk lutut Parlan. Asik banget lamunnya, Lan. Ranti, apa sih yang sedang kepikirkan, Lan? Gini, dari kemarin-kemarin aku berpikir untuk pergi ke kota waktu kegiatan class meeting ini, sekalian waktu libur. Jadi aku punya lebih kurang 2 minggu waktu untuk memanfaatkan di kota. Loh, harusnya menikmati waktu harus di kota ya. Maksudku bukan menikmati waktu, tetapi aku rencana di sana mau jadi kernek bangunan, nguli-nguli gitu. Kan biasanya hari libur aku juga nguli, Di sini nggak ada yang akan dikuliin, Par. Tuh, kau lihat sendiri bangunan-bangunan yang kemarin kami kerjakan sudah jadi semua, dan sekarang tidak ada yang sedang membangun di desa kita. Makanya aku mau cari pembangunan yang membutuhkan tenaga seperti aku ini, ya, yang cuma bisa ngangkat-ngangkat. Nah, itu yang sedang kupikirkan, Aku boleh ikut, Lan? Ngaco kau, Udah bulat tuh, Lan, tekadnya. Ya kayaknya gitu. Kau berangkat dengan siapa, Lan? Sendiri, Apa ada temanmu yang akan memberikan pekerjaan, Lan? Ya enggak sih, Cuma nampak orang bangun-bangun nanti aku nanya-nanya, Mana tahu mereka membutuhkan tenaga. Kapan kau berangkat, Lan? Ranti nampak penasaran sehingga memburu Parlan dengan pertanyaan demi pertanyaan. Aku mungkin pagi-pagi besok, Loh, besok kan belum libur. Ya, aku libur sendiri aja duluan, Apa tidak dimarahi ibu wali kelas? Marah-marah sedikit biar aja lah, Yang penting aku bisa memanfaatkan hari-hari yang tidak belajar ini. Maklum lah, semakin lama aku di sana nanti, ya semakin lama pula aku bekerja, Di sana palingan aku kan harian. Banyak hari, ya lumayan juga lah, Tapi kalau lama di sini kan nggak ada yang bayar, Ya gimana ya? Ranti tampak memandang pada Parlan dengan pandangan bermacam rasa. Ada rasa sedih, ada rasa kasihan, dan rasa-rasa lain yang ia tidak mau mengatakan kepada kita. Hanya dialah sendiri yang tahu. Pagi itu saat berangkat ke sekolah, Ranti nampak mampir ke rumah Parlan ketika ia lewat di muka rumah temannya itu. Ia mengetuk-ngetuk pintu beberapa kali
sambil mengucapkan salam juga beberapa kali, namun dari dalam tidak ada jawaban terdengar. Oh, mungkin ia sudah berangkat pagi-pagi sekali. Ranti bergumam di dalam hati. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju sekolah dengan bermacam pikiran menerawang ke sana sini. Terkadang ia memikirkan sekolah, memikirkan suasana kelas meeting, tapi lebih banyak pikirannya tertarik memikirkan keadaan Parlan saat ini dan waktu-waktu yang akan datang yang akan dilalui oleh Parlan bekerja di kota sebagai kernet bangunan. Ranti seorang perempuan manis yang merupakan sahabat terbaik Parlan. Ia sangat perhatian sekali kepada Ranti, namun Parlan tidak pernah melihatkan hal itu. Dia hanya biasa-biasa saja. Sementara di dalam hati Parlan telah terbersit sebuah rasa yang ia tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Begitu juga halnya dengan Ranti terhadap Parlan. Ranti tidak pernah bicara tentang hal-hal pribadi, hal-hal yang berhubungan dengan urusan seorang perempuan terhadap laki-laki. Tetapi rasa itu semakin hari semakin besar tumbuh di hatinya dan ia berusaha pula menutupi rasa itu sekuat tenaga. Semakin lama dekat dengan Parlan, ia merasa sangat senang. Apabila berjauhan dengan Parlan, ia merasa sepi. Begitulah yang dirasakan oleh Ranti kiranya. Ia memikirkan bagaimana sepi hari-harinya 2 minggu yang akan datang karena Parlan tidak ada lagi di kampung ini. Berkecamuk rasa di dalam hati gadis manis ini. Tengah hari, Parlan tiba di pinggiran kota. Ia turun di sebuah terminal liar pinggiran kota. Ia langsung menuju masjid yang kebetulan masjid itu berada dekat di mana mobil yang ia tumpangi tadi berhenti. Ia langsung ke masjid karena Parlan mendengar saat itu azan zuhur sedang dikumandangkan. Parlan buru-buru menengok ke sana ke sini mencari-cari tempat berwudu. Kemudian ia melihat sebuah tulisan dipampang di sebuah ruangan di samping masjid, wudu laki-laki. Ia segera memasuki pintu ruangan itu. Tak lama kemudian ia sudah berada di dalam masjid pada saf paling belakang. Selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah, Parlan duduk di serambi depan masjid yang luas dan tampak rapi. Matanya berkeliling ke sana ke sini melihat suasana kota yang ramai. Mobil-mobil yang hilir mudik, sepeda motor yang menderu ke sana sini, para pejalan kaki, pinggiran jalan yang dipenuhi oleh ruko-ruko lantai 3, 4, 5, dan juga banyaknya anak sekolah yang berpakaian olahraga. Terbayang olehnya keadaan di sekolahnya. Mungkin di sekolahnya tidak beda keadaannya dengan anak-anak ini. Teman-temannya mungkin hari ini juga memakai pakaian olahraga. Karena hari ini mereka sedang mengadakan kegiatan kelas meeting. Sedang asiknya melepas pandang menikmati suasana kota. Maklumlah, ia jarang sekali melihat suasana seperti ini. Di kampungnya yang ia lihat hanyalah rumah yang berjejer tidak begitu rapat. Lagi pula rumahnya tidak begitu besar, tidak begitu ramai penduduknya
sana-sini yang banyak hanyalah kebun-kebun, sawit, karet, dan burung-burung yang selalu menghiasi suasana desa. Beda halnya di tempat ia sekarang berada. Deru mesin tidak pernah berhenti, silih berganti, membuat ia asik, lengah, dan menikmatinya. Lapas-lapas terdengar, perutnya berkekuruyuk. Wah, lapar juga aku rasanya. Parlan tanpa mengambil sendal yang tadi ia letakkan di depan serambi halaman masjid. Kemudian ia memakai sendalnya, mencoba melangkahkan kaki menuju samping masjid yang tampak olehnya ada sebuah pembangunan ruko lantai 4 yang sedang terbengkalai. Di bawah ruko yang belum jadi itu nampak banyak kuli-kuli berdudukan sedang menikmati makan siang mereka. Parlan coba mendekati salah satu di antara kuli-kuli itu, lalu ia mengucapkan salam dan memperkenalkan dirinya bahwa ia datang dari desa, ingin coba-coba mencari pekerjaan. Mana tahu dalam pembangunan ruko ini masih dibutuhkan tenaga seperti tenaga ia yang cuma bisa mengaduk semen, mengangkat air, dan kerja-kerja kasar lainnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Pak. Ngomong-ngomong, di sini masih dibutuhkan tenaga kernet ya Pak? Oh, kamu mau cari kerja? Tuh, di sana kau tengok di samping mobil warna hitam ada bapak itu yang sedang menelepon pakai baju putih, celana dongker. Coba tanya sama dia. Dia bos di sini. Nampak kuli yang ia tanya tadi menunjuk ke arah seorang laki-laki setengah baya yang berpakaian cukup rapi di samping sebuah mobil hitam. Terima kasih Pak. Saya kesana dulu ya Pak. Mudah-mudahan ada rezeki Pak. Ya. Parlan melayunkan langkah mendekati bapak setengah baya yang sedang asik menelepon. Dia berdiri saja di samping bapak itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun karena ia masih melihat orang yang akan ia temui itu sibuk dengan pesawat telepon di tangan. Parlan hanya mendengarkan saja apa yang mereka bicarakan. Tak lama setelah Parlan berdiri di samping bapak itu, tiba-tiba ia memutuskan hubungannya lalu memandang kepada Parlan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pak, apakah di sini masih dibutuhkan tukang angkat-angkat Pak? Kernet? Iya Pak. Kamu mau kerja di sini? Iya Pak. Siapa namamu? Nama saya Parlan Pak. Apa kamu sudah tidak sekolah? Masih Pak. Tetapi kemarin kami sudah siap ujian. Karena itu saya libur Pak. Lagi pula minggu depan setelah bagi rapor juga libur Pak. Maksud saya mau kerja dulu selama libur Pak. Di mana kau tinggal? Jauh di desa Pak. Desa Sukajadi. Apa orang tuamu tahu kau kesini cari kerja? Saya yatim piatu Pak. Nampak Pak tua itu mengangkat kedua alisnya tinggi-tinggi sambil memandang seluruh wajah Parlan dari atas hingga ke ujung kaki.
Parlan tampak kikuk juga mendapat perhatian sedemikian rupa dari bapak yang baru ia kenal itu. "Sekolah apa kau? Kelas berapa?" "Aku kelas 3 SMA, Pak." Parlan menjawab datar sambil menundukkan wajah. Ia tidak berani menatap muka lawan bicaranya. "Apa kamu pernah kerja bangunan?" "Ya, kalau di kampung ada yang lagi bangun, Pak. Hari-hari libur biasanya aku ngernet di sana, Pak." "Cuma kernet yang bisa. Kalau sore-sore pulang sekolah, kadang-kadang aku nyari rumput, Pak. Atau bersih-bersih halaman tetangga, Pak. Maklum, Pak, cari uang, beli beras." Parlan masih menundukkan muka, tidak berani sedikit pun menatap wajah bapak-bapak yang ia datangi. "Benar kamu mau kerja, tapi kerjanya berat di sini, panas." "Saya sudah biasa, Pak." Parlan menjawab datar. Tak lama bapak itu mengangkat tangannya melambai pada seorang laki-laki setengah baya yang sedang duduk tidak jauh dari pembangunan ruko itu. Tak lama kemudian laki-laki itu pun datang menghadap kepada bos yang sedang memanggilnya. "Ya, Pak." Pak Lukman, ini Parlan mau bekerja di sini." Coba Pak Lukman bimbing dia, antarkan dia di mes, dia makan di situ. Bilang ya sama tukang masak, tambahkan 1 porsi untuk Parlan. "Nah, Parlan, kau ikuti Pak Lukman ini. Jadikan dia kernet Pak Lukman ya," kata Pak Yanto, nama bos mereka ini. "Terima kasih, Pak," jawab Parlan sambil menundukkan muka kepada Pak Yanto yang telah menerimanya bekerja sebagai kuli di proyek pembangunan ruko yang tidak jauh dari masjid tempat ia sholat tadi. Kau sudah makan?" Pak Yanto, bos baru Parlan ini, bertanya pada Parlan sambil memperhatikan pemuda tanggung ini. "Belum, Pak." "Nah, Pak Lukman, bawa dia makan sekalian. Ya, kalau masih ada makan siang." "Yang lain-lain kan sudah makan semua." "Sudah, Pak," kata Pak Lukman. Hari itu mulailah Parlan bekerja pada pembangunan ruko di pinggiran kota. Ia tampak semangat sekali mengikuti instruksi-instruksi Pak Lukman yang menjadi bos dekatnya. Ia bekerja sebagai pelayan Pak Lukman, mengangkat pasir, mengangkat bata, mengangkat air, dan hal-hal lain yang dapat ia kerjakan. 3 hari sudah Parlan bergabung dengan kuli-kuli di tempat pembangunan ini. Nampak kuli-kuli itu sangat senang kepada Parlan karena Parlan pandai membawa diri. Ia tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh senior-seniornya itu. Ia patuh, manut, senyum, dan ia pun pandai. Ia selalu mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan tanpa diperintah. Itulah yang membuat mereka senang kepada Parlan. Terjalinlah hubungan baik antara Parlan dan kuli-kuli yang sudah terlebih dahulu bekerja pada pembangunan ini.
apalagi Pak Lukman yang orang langsung yang diperintah oleh Pak Yanto untuk membimbing dan mengawasi Parlan. Bersambung.